Hai, balik lagi nih sama aku di programnya Ada Apa? Apa aja ada. Oke, di video kali ini sudah terlihat jelas di depan ya. Aku mau skincarean karena muka aku sudah polosan sekali. Jadi kali ini aku mau skincarean tapi sambil ngasih tahu gitu ya, kayak takaran skincare, kayak misal cleanser nanti takarannya yang bener itu seberapa, terus nanti toner sampai ke sunscreen, karena aku lihat banyak teman-teman yang kayak bingung gitu ya, terutama sunscreen tuh yang paling banyak yang salah gitu ya pada pakai sunscreen. Ada yang secuil, ada yang banyak banget pakai sunscreen. Nah, jadi di video kali ini ya kita belajar bareng-bareng buat pakai skincare dengan takaran yang benar gitu. Oke, langsung aja ke skincare yang pertama, yaitu pertama cleanser dulu. Nah, ini produk yang aku pakai dari Scarlett, ya, tinggal sedikit. Nah, kalau cleanser itu sebenarnya lebih nggak ada patokan khususnya gitu ya, karena tergantung sama mukanya masing-masing. Kalau mukanya lebih lebar berarti butuh facial wash-nya lebih banyak. Kalau mukanya lebih kecil ya pastinya lebih kecil gitu. Nah, kalau aku sendiri itu biasanya pakai facial wash itu kayak sebuletan, gimana ya? Kalau di jempol itu kayak setengah ruas jari gitu loh, kayak sebuletan segini gitu. Ya pokoknya kurang lebih segitulah ya aku pakainya, atau mungkin nanti sekiranya masih kurang boleh ditambahin gitu. Oke, sekarang aku mau cuci muka dulu. Nah, ini udah cuci muka, udah bersih gitu ya mukanya. Nah, sebenarnya sekarang tuh kayak cleanser tuh udah banyak gitu ya bentukannya, macem-macemnya. Sekarang juga ada yang bentuknya kayak dipencet tuh langsung bentuknya foam kayak gitu ya, nggak bisa disamain gitu ya takarannya sama yang bentuknya gel atau yang bentuknya kayak krim gitu. Nah, kalau foam mungkin ya kalian bisa baca di petunjuknya, itu pasti ada kayak berapa pump gitu. Biasanya 1-2 pump itu udah cukup sih buat semuka, tapi itu juga disesuaiin. Pokoknya takaran pakai facial wash itu disesuaiin aja sama muka kalian masing-masing gitu. Kalau mukanya lebih lebar ya udah pakai facial wash-nya lebih banyak. Kalau mukanya lebih kecil ya bisa pakai facial wash lebih sedikit gitu. Yang penting kalian ngerasa udah cukup gitu ya buat satu muka, dan juga ngerasa itu udah bersih, itu udah cukup banget gitu. Terus skincare yang kedua yaitu pakai toner. Nah, toner aku pakai dari Azarin. Ini kayaknya udah sering keluar di video-video ini. Karena udah lama banget pakainya. Ini yang hydrating toner. Nah, kalau toner sendiri ini aku baca-baca ya. Jadi ini bukan teori aku, tapi aku juga cari-cari sumber-sumber lain gitu. Kalau pakai toner itu kayak secekungan tangan. Jadi tangan kalian kayak ditekuk gini kan ada cekungannya. Nah, itu tuh tonernya itu secekungan tangan kalian gitu. Oke, pokoknya sebenarnya ini juga nggak yang pakem banget gitu sih, tapi menurutku ya tangan, mungkin tubuh kita sudah diciptakan dengan ukurannya yang udah sesuai gitu. Jadi ini setangan aku berarti itu udah pas buat satu muka aku. Kalau mungkin kalian pakai tonernya bentukannya sama kayak aku yang pump kayak gini, ini biasanya aku dua pump gitu, itu udah paling pas gitu. Dan ternyata aku taruh di telapak tanganku juga ya pas, takarannya adalah secekungan telapak tangan itu buat satu muka. Tapi kalau toner sebenarnya boleh sih pakai lebih banyak, atau sekarang kan ada metode yang namanya CSM gitu ya. Nah, itu kan dipakai kayak buat masker gitu, kayak pakai sheet mask, tapi itu pakai kapas, terus nanti dibasahin pakai toner, terus buat maskeran gitu selama 10-15 menit. Kayak gitu juga boleh banget, bisa kalian coba. Jadi ya emang sebenarnya ini takarannya tuh nggak saklek harus segitu sih, tapi bisa disesuaikan aja sama kebutuhan kulit kalian masing-masing. Kalau misal kalian kulitnya kering, pasti membutuhkan toner yang lebih banyak juga. Jadi ya boleh-boleh aja pakai toner lebih banyak. Tapi menurutku kalau kesedikitan itu juga nggak ngefek gitu ya, apalagi hydrating toner kok pakainya cuma sedikit, nggak, menurutku kok kurang bisa melembabkan. Terus kan si toner ini kan juga punya fungsi biar dia ini membantu penyerapan skincare selanjutnya gitu. Jadi nanti
Kalau misal pakai tonernya terlalu sedikit juga nanti sayang kan, skincare selanjutnya itu penyerapannya kurang baik gitu. Ya, kita pakai saja tonernya. Biasanya aku kalau pakai hydrating toner langsung ke tangan terus langsung diusap ke muka gitu aja. Tapi kalau misal pakai exfo yang buat eksfoliasi itu lebih baik pakai kapas gitu. Jadi disesuaikan sama tonernya juga, itu tuh tonernya toner apa, hydrating toner atau exfoliating toner gitu. Soalnya kalau exfoliating toner kok cuma pakai tangan aja itu kurang efektif gitu buat mengangkat sel-sel kulit mati gitu. Oke, sudah. Setelah itu selanjutnya pakai serum. Nah, serum yang aku pakai sekarang dari White Lab karena aku lagi pengen kembali lagi ke niacinamide. Jadi pakai White Lab yang brightening serum yang ada niacinamide 10%, Hyaluronic Complex dan juga marine collagen. Nah, kalau serum itu tuh biasanya udah ada takarannya gitu, kayak cara pakainya di kemasannya. Mungkin kalau nggak ada di botolnya itu biasanya di kardusnya gitu kan. Itu ada tuangkan berapa sampai berapa tetes gitu. Nah, kalau White Lab sendiri ini 2 sampai 4 tetes. Nah, kalian bisa mengikuti cara pakai yang ada di kemasannya. Nah, biasanya kalau pakai White Lab aku cuma pakai 2 atau 3 tetes gitu. Yang penting udah rata semuka. Karena muka aku kan nggak begitu besar gitu ya. Jadinya ya 2-3 tetes itu udah cukup. Tapi mungkin kalian yang mukanya lebih lebar, itu kalian bisa pakai sampai 4 tetes. Atau yang mukanya kecil, kalian bisa pakai 2 tetes aja. Yang penting kalian ngerasa itu kayak satu muka tuh udah kena serumnya gitu. Nah, kalau serum sendiri jangan pakainya itu jangan langsung nempel ke muka. Kan biasanya ada ya orang-orang yang pakai serum tuh langsung pipetnya tuh kayak nempel ke muka. Itu jangan, karena kan ini nanti nempel ke kulit terus nanti dicelupin lagi. Kan jadinya produk yang ada di dalam serumnya ini kan terkontaminasi sama entah bakteri atau kotoran apa yang ada di kulit kita gitu kan. Nah, jadi sebaiknya ditetesin aja ke tangan dulu. Aku biasanya ke jari gini, sesuai sama takarannya aja sih, kayak biasanya pakai 2-3 tetes. Nah, bisa pakai 2-3 tetes. Atau kalian yang pengen langsung ke muka kayak gini mungkin lebih mantep gitu, boleh sih. Yang penting si pipetnya ini tuh nggak langsung nempel ke kulit gitu, nggak kena kayak ngambang-ngambang kayak gini aja. Nah, jadi aku pakai 3 tetes si serumnya. Biasanya aku taruh jari terus ya udah aku ratain gini ke seluruh muka gitu. Karena aku lebih nyaman pakai ngeratain pakai jari kayak gini daripada terus kayak netesin ke muka gitu, karena takutnya si pipetnya itu nempel gitu. Jadi ya kan sayang ya, produknya udah kita beli dengan harga yang tidak murah, karena serum kan biasanya harganya cukup lumayan, terus kok malah cara pakainya salah atau malah nanti dari si serumnya itu terkontaminasi bakteri atau kotoran apa dari luar, itu kan juga sayang banget, bisa mengganggu keefektifan dari si serumnya ini. Oke, selanjutnya yaitu pakai pelembab. Nah, pakai pelembab itu aku masih setia dengan Skintific. Ini aku udah yang botol ketiga yang gede kayak gini. Nah, kalau pelembab itu takarannya adalah satu ruas jari, jadi satu ruas gini. Tapi mungkin kalau kalian yang kulitnya lebih kering, kalian bisa pakai lebih banyak lagi. Atau kalau kalian yang kulitnya berminyak gitu, biasanya kan males gitu ya pakai pelembab. Itu ya jangan terlalu kesedikitan juga gitu. Kalau pakai pelembab jangan terlalu pelit-pelit. Tapi kalian yang kulitnya berminyak, kalian bisa cari pelembab yang teksturnya itu kayak gel gitu loh, yang mudah menyerap ke kulit. Jadi kulit kalian tetap terhidrasi tapi tetap nyaman juga gitu buat pakai si pelembabnya gitu. Nah, sebenarnya satu ruas jari ini tuh bisa kalian pakai ke muka dan juga leher gitu. Tapi ini aku mau pakainya di muka aja gitu. Lehernya tidak kelihatan. Tapi ini pelembab ini walaupun teksturnya tuh sebenarnya ini kayak gel tapi nggak begitu gel banget, masih tetap kerasa lembabnya, itu juga masih nyaman sih di kulit berminyak gitu. Dan
cocok aku pakai si Skintific ini. Tapi harganya juga lumayan sih. Tapi kalau kalian mau yang lebih murah, versi yang lebih murahnya, itu ada pelembab-pelembab kayak dari Emina, terus di Originate itu juga banyak yang suka sama pelembab itu juga teksturnya kan yang gel bening gitu. Itu juga cocok sih buat yang kulitnya itu berminyak karena dia teksturnya gel terus bening juga. Dan kata teman-teman yang udah pakai sih mereka nyaman-nyaman aja gitu pakai si pelembab itu. Terus kalau enggak yang mirip-mirip sama si Skintific itu ada pelembabnya Bio Aqua, itu juga sama-sama warnanya biru, dia juga ada ceramide-nya, itu juga bisa kalian coba. Atau Scarlett juga ngeluarin pelembab kan yang wadahnya hijau-hijau itu, hijau putih apa ya kalau nggak salah, itu juga ada kandungan ceramide-nya. Nah kalian yang budgetnya kurang gitu buat beli Skintific karena ini emang harganya cukup lumayan gitu ya, yang kecil aja harganya 100 ribuan, sedangkan yang gede segini tuh 200-an, hampir 300-an gitu. Jadi ya bisa pakai versi yang lebih murahnya, cari aja yang ingredients-nya itu hampir mirip-mirip. Dia kan ingredients-nya kan ada ceramide gitu, ada centella, ada hyaluronic acid dan juga marine collagen. Nah dia kan pemeran utamanya ceramide, dan sekarang tuh banyak brand-brand skincare yang ngeluarin pelembab dengan kandungan ceramide tapi harganya murah-murah, jadi bisa kalian coba. Terus selanjutnya pakai eye cream. Nah sebenarnya ini eye cream itu sunnah sunnah, jadi nggak wajib gitu ya, nggak wajib pakai eye cream, tapi ini berhubung aku juga kadang pakai eye cream, jadi sekalian mau nyontohin buat kalian yang pakai eye cream juga, pakai eye cream itu sebenarnya seberapa gitu. Nah kalau pakai eye cream sendiri itu yang sesuai yang aku baca itu gunakan sebesar biji jagung untuk kedua mata, jadi emang kayak setitik gitu. Biasanya kan eye cream kalau yang bentuknya tube kayak gini tuh aplikatornya lebih lancip kayak gini kan, enggak kayak aplikator tube-tube yang kayak masker kayak gitu kan, biasanya bolongannya kan lebih gede. Terus kalau misal mau pakai eye cream yang sekarang kayak punya Skintific yang udah ada aplikatornya, itu juga 1-2 pump aja, kayak 1 pump terus nanti dioles ke satu mata, 1 pump ke satu mata kayak gitu juga cukup gitu. Tapi kalau kalian yang eye creamnya sama kayak aku kayak gini, itu takarannya sebesar biji jagung atau ya pokoknya setitik, cuma tuil gitu buat kedua mata gitu. Nah jadi pakai eye cream tuh kayak pelit-pelit gitu ya. Makanya kenapa eye cream tuh isinya kayak sedikit-sedikit. Ini tuh isinya 20 gram. Ya udah sedikit aja kayak gini. Biasanya taruh di jari manis sih sebenarnya. Kayaknya salah. Jari manis, karena jari manis tuh jari yang paling paling lemah tekanannya gitu. Jadi biar saat pengaplikasian ke mata itu nggak terlalu keras yang sampai neken-neken gitu loh. Jadi udah langsung aja ditaruh di bawah mata. Terus kalau aku makainya diputar kayak gini, gimana ya, dari bawah keluar dari ke dalam seperti itu. Ini juga kayak sekalian biar kayak mijit-mijit gitu mijit-mijit biar untuk mengurangi kerutan-kerutan gitu kan, karena ini ditarik terus tarik-tarik gitu kan. Terus kalau misal pakai yang ada aplikatornya gitu juga pakainya kayak gini, jangan sampai kebalik. Nanti kalau kebalik malah kelopak matanya ini malah bisa jadi turun. Kalau pakainya gini kan jadinya ketarik turun kan. Nah kalau gini kan ketarik ke atas gitu. Kata orang sih begitu ya, aku ngikut kata orang aja. Terus yang terakhir itu ada sunscreen. Nah sunscreennya pakai sunscreen Skin Aqua. Ini sebenarnya sunscreennya cair banget sih. Aku nggak tahu bisa dipakai bisa ditakar ke tangan apa enggak, tapi mari kita coba. Kalau sunscreen itu adalah 2 jari, bukan 2 ruas jari yang cuma segini, tapi itu 2 jari yang full segini, dan itu tuh yang gendut-gendut gitu, itu buat muka sama leher sebenarnya, nggak cuma muka aja gitu. Jadi kalian bisa pakai 1 jari buat muka, 1 jari buat leher gitu. Atau ya udah, kalau aku biasanya pakai feeling sih sebenarnya. Kayak kalau
Sunscreen Aqua kan aplikatornya kayak gini ya, karena dia cair. Jadi biasanya aku langsung tempelin ke muka, langsung makainya banyak gitu. Karena kalau pakai sunscreen terlalu sedikit itu juga kurang efektif gitu. Jadi aku mikirnya lebih baik kebanyakan daripada kurang kalau pakai sunscreen. Nah, kalau menurut teorinya itu yang paling pas yaitu 2 jari. Jadi nanti kita oles aja, nanti 2 jari seret-seret kayak gitu. Terus nanti langsung kita aplikasikan ke muka dan juga ke leher. Ya pokoknya segitu tadi ya, udah cukup jelas 2 jari gendut-gendut. Jangan pelit-pelit kalau pakai sunscreen. Nah ini karena sunscreennya encer agak sulit. Nah biasanya kan pakai sunscreen itu kan jadi PR gitu ya kalau banyak gitu pakainya. Apalagi kalian punyanya sunscreen itu tipenya yang kayak krim gitu kan, lebih berat gitu. Nah, caranya biar nggak begitu berat di muka, kalian pakainya bisa berlayer-layer gitu. Jadi pakainya sedikit, tapi berlapis-lapis gitu. Jadi pakai sedikit, terus diratain, terus nunggu agak nyerap dulu tuh, terus nanti pakai lagi gitu sampai takarannya pas 2 jari gitu. Ya sebenarnya alternatif lain yang nggak serempong itu ya, ada cari sunscreen yang nyaman di kulit, yang nggak ada white cast kayak gitu-gitu. Nah selama aku pakai sunscreen yang paling nyaman di kulit berminyak itu sunscreen punya Azarin, itu bentuknya karena gel, terus dia juga nggak ada white castnya, jadinya nyaman gitu, bentuknya gel, cepet banget nyerapnya. Jadi pakai 2 jari itu kayak nggak kerasa pakai 2 jari. Nah itu buat yang kulitnya berminyak mungkin bisa pakai sunscreen yang sejenis itu. Buat yang kulitnya kering, ya kalian bisa cari sunscreen dengan tekstur yang krim kayak gitu-gitu, bisa sih. Sebenarnya aku sudah membahas sunscreen itu sudah sangat sering, dan kalian bisa lihat di video-video sebelumnya. Mungkin nanti bisa taruh di pojok mana ya biasanya? Kiri apa? Yang bisa ada tulisannya nanti rekomendasi video lain gitulah. Nah itulah pokoknya ya, nanti kalian bisa tonton video tentang sunscreen karena itu sudah lebih lengkap gitu. Oke, segitulah sedikit tutorial bagaimana cara memakai skincare yang baik dan benar sesuai dengan takarannya masing-masing. Jadi semoga dengan video ini kalian bisa lebih bener lagi gitu pakai skincare-nya. Jadi skincare-nya bisa bekerja lebih efektif lagi, terus enggak mubazir gitu ya, atau nggak terlalu kebanyakan pakai, nggak terlalu sedikit memakai juga, karena kalian udah tahu gimana teorinya. Tapi ya itu sebenarnya balik ke kondisi mukanya masing-masing gitu. Kalau misal mukanya yang lebih lebar, yang rasa mukanya lebar gitu ya pakainya lebih banyak. Kalau yang lebih kecil ya pakainya lebih sedikit gitu. Jadi bisa disesuaikan aja sama kondisi kalian masing-masing. Jadi nggak harus sesuai banget sama apa yang aku sampaikan tadi. Jadi ya sebenarnya fleksibel sih, tapi ini sebagai contohnya aja gitu, biar bisa jadi patokan buat kalian waktu pakai skincare, biar nggak bingung-bingung lagi. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.